Selamat datang di perkuliahan Ilmu Ternak Potong, Kerja, dan Kesayangan. Adik-adik mahasiswa Fakultas Peternakan yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili teman-teman dari Laboratorium Ternak Potong Kerja dan Kesayangan ingin membuka mata kuliah pertama yang diampu oleh lab akan diberikan kepada mahasiswa. Ini semester 3 toh ya. Mata kuliah Ilmu Ternak Potong Kerja dan Kesayangan. Mata kuliah ini nanti akan diampu oleh beberapa dosen. Ada Prof. Nono Ngadiono, ada Prof. Igede Suparta Budi Satria, ada Dr. Panjono, ada Dr. Tri Satya Mastuti Widi, ada Muhammad Danang Eko Yulianto, kemudian yang paling muda Mas Hamdani. Selain dari saya sendiri, Bu Endang Baliarti, yang periode ini diberi kepercayaan oleh teman-teman menjadi Kepala Laboratorium Ternak Potong Kerja dan Kesayangan. Jadi nanti mahasiswa akan dibagi menjadi kelas A, B, C, D, E, yang masing-masing kelas akan diampu oleh 2-3 dosen. Nah, bagaimana jadwalnya nanti akan diberikan secara khusus. Jadi mata kuliah ini 2 kuliah dan 1 praktikum SKS. Jadi 2 SKS untuk kuliah dan 1 SKS untuk praktikum. Jadi 3 SKS nih, mbak-mbak, mas-mas. Statusnya wajib. Kemudian sebagai prasyaratnya adalah mata kuliah anatomi dan histologi, kemudian fisiologi ternak. Jadi untuk mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa sudah harus mengikuti anatomi, histologi, dan fisiologi sebagai dasar-dasar akan digunakan di dalam mendiskusikan mata kuliah. Kita menyingkatnya ITPKK. Adik-adik ketahui bahwa ilmu ternak potong kerja dan kesayangan mencakup ilmu ternak potong. Yang dimaksud ternak potong adalah ternak-ternak yang dipelihara untuk menghasilkan daging serta hasil ikutannya. Hasil ikutannya ada feses, kemudian dari feses bisa jadi pupuk dan biogas dan sebagainya. Kemudian ternak kerja. Ternak kerja adalah ternak-ternak yang dipelihara untuk membantu kerja. Kemudian juga olahraga karena tenaganya sangat kuat, jadi untuk kerja, kemudian juga mencakup ternak-ternak untuk olahraga. Selanjutnya ternak kesayangan, jadi ternak yang dipelihara untuk
dijadikan teman, ya, kesayangan, dan sifatnya hobi. Jadi nanti cakupan kuliah kita ada 3 ya, ternak yang dipelihara untuk produksi daging dan ikutannya, untuk kerja dan olahraga, lalu untuk kesayangan. Banyak, karena itu mari kita serius mengikuti mata kuliah ini, karena banyak komoditas di sini, banyak tujuan pemeliharaan di sini. Ya, siapa tahu nanti menjadi bekal kalau adik-adik sudah selesai sebagai sarjana peternakan. Jadi kerangka berpikir kita dalam kita mendalami ilmu ternak potong kerja dan kesayang ini, kerangka berpikir kita adalah ternak itu dipelihara dalam pikiran jangka panjangnya sustainable production. Ternak harus dapat diusahakan secara berkelanjutan. Kemudian kita bisa memelihara ternak secara berkelanjutan itu kalau secara ekonomi menguntungkan. Ya, kita memelihara ternak kan tujuannya untuk ekonomis ya, dari sisi keuangan, sehingga secara ekonomi harus menguntungkan. Kemudian harus ramah lingkungan. Kita bayangkan kalau kemudian kita memelihara ternak tidak ramah lingkungan, akan mendapat protes dari tetangga yang dekat atau dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan adanya ternak kita. Kemudian sustainable atau bisa berkelanjutan, maksudnya juga bisa diterima oleh masyarakat. Jadi usaha kita ini jangan sampai usaha yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya, misalnya kita memelihara ternak yang bagi masyarakat berkeyakinan tertentu itu tidak boleh. Nah, maka di daerah tersebut tentu tidak mungkin bagi kita untuk bisa memelihara ternak tersebut. Karena itu 3 hal ini ya, ekonomi, menguntungkan, secara lingkungan, tidak mengganggu, kemudian secara sosial bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Insya Allah kalau ketiga hal ini bisa kita capai, maka usaha kita akan bisa sustain atau berkelanjutan. Ya, tentu banyak faktor yang berpengaruh ya. Misalnya dari sisi sustainability ekonomi, itu sangat dipengaruhi oleh harga, misalnya harga beli ternaknya, harga beli sapronaknya, sapronak sarana produksi peternakan, pakannya,
kemudian obat-obatannya dan sebagainya. Nah, harga dari bahan-bahan ini tentu akan sangat berpengaruh pada nanti harga jualnya. Kemudian harga dari hasil kita. Kalau hasil kita bisa optimal, tentu kita akan memperoleh pendapatan yang juga optimal. Kemudian untuk harga ini juga sangat dipengaruhi oleh performance dari produk kita atau kinerja dari ternak-ternak yang kita pelihara. Kalau ternak kita terkait dengan pengembangbiakan, maka faktor bagaimana kinerja reproduksi menjadi faktor penentu keuntungan. Kalau usaha kita misalnya usaha penggemukan, tentu kinerja produksi itu akan mempengaruhi keuntungan. Kinerja reproduksi misalnya anak yang kita peroleh banyak, sehat. Kinerja produksi misalnya kenaikan berat badannya tinggi, lalu karkasnya tinggi, itu akan sangat berpengaruh. Ya, ini sekali lagi beberapa hal untuk agar untung secara ekonomi. Kinerja harus maksimal. Kemudian untuk memperoleh performance yang bagus, ya, berbagai proses itu harus optimal. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari dalam diskusi-diskusi kita di semester ini. Jadi bagaimana hal-hal mendasar ini perlu kita kuasai supaya itu tadi usaha kita sustain, kemudian menguntungkan, ramah lingkungan. Bagaimana? Sulit enggak? Ya, itu harus dipahami ya supaya kita semangat nanti dalam perkuliahan. Nah, dalam satu semester ini hal-hal yang akan kita pelajari nanti yang pertama pengenalan jenis dan bangsa ternak. Nah, pengenalan jenis dan bangsa ternak. Selanjutnya proses reproduksi dan produksi ternak. Lalu kinerja ternak beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bagaimana pengaruh ternak terhadap lingkungan. Itu pembagian minggu-minggu dalam satu semester. Kita satu semester itu rata-rata kan 14 minggu ya. 14 minggu nanti dipotong untuk ujian tengah semester, kemudian dipotong untuk libur-libur dan sebagainya. Umumnya itu tinggal 14 minggu. Maaf, tadi 14 minggu bukan 14 semester ya, 14 minggu ya. Kemudian untuk khusus menghadapi khusus dalam masa pandemi ini, perkuliahan itu menjadi lebih pendek lagi. Kalau tidak keliru, kita hanya akan punya kesempatan untuk perkuliahan 12 minggu ya. Jadi ini jadwal kuliah kita ya, dari minggu ke minggu ada pendahuluan ya. Sekarang ini kita pendahuluan
Kemudian bangsa-bangsa, itu nanti ada bangsa-bangsa sapi dan kerbau pada minggu kedua, bangsa-bangsa kambing dan domba minggu ketiga, kemudian babi dan kelinci minggu keempat, kemudian kuda dan berbagai satwa harapan yang termasuk dalam ternak-ternak kesayangan. Kita menyebutnya ternak kesayangan, ini termasuk satwa harapan minggu kelima. Kemudian kita lanjut minggu ke-6 itu sistem reproduksi. Kemudian minggu ke-7 adalah kinerja induk. Minggu ke-8 kinerja pejantan. Kemudian minggu ke-9 kita membicarakan masalah pertumbuhan ternak. Ini berbagai ternak. Kemudian minggu ke-10 itu kita masuk ke kinerja, ukuran kinerja ternak potong. Di sana ada bagaimana produksi daging, karkas dan sebagainya. Dilanjutkan dengan produksi ternak kerja. Kemudian minggu ke-12 produksi ternak kesayangan. Nah, itu kalau 13 sustainability, kemudian 14 visibility study. Tapi dengan adanya pemotongan minggu perkuliahan ini, barangkali ada kita sisipkan mata kuliah itu dari 3 menjadi 2. Nanti bagaimana pengaturannya akan kita diskusikan kemudian. Nah, jadi perlu adik-adik ketahui bahwa selain dari 2 SKS perkuliahan, itu kita ada kegiatan praktikum 1 SKS. Ya. Praktikum ini nanti meliputi ada dasar-dasar pengukuran kinerja. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan kinerja ternak tentu ada indikator-indikator yang terukur. Nah, di sini terkait dengan mendukung ilmu tersebut kita ada praktikumnya, ada handling, ada identifikasi. Identifikasi itu memberi tanda pada ternak. Kemudian ada pengukuran terkait dengan fisiologis ternak. Ada temperatur tubuh, frekuensi napas, denyut nadi dan sebagainya, itu termasuk fisiologis ternak. Lalu ada bagaimana mengevaluasi performance dari sisi fenotipik atau dari sisi luar. Jadi berbagai ukuran tubuh. Ya, ada yang menyebutnya sebagai ukuran-ukuran tubuh, ada yang menyebutnya sebagai morfometri. Jadi bagaimana kita mengukur tinggi, panjang, lingkar dada, lebar panggul dan sebagainya, itu nanti ada praktikumnya. Nah, kemudian pengukuran atau pendugaan umur. Kita tahu bahwa umur, bisa mengetahui umur itu sangat penting. Ini terkait dengan misalnya kita ingin menyeleksi ternak untuk indukan, tentu kita harus tahu umur berapa itu ternak yang akan kita seleksi atau kita pilih. Kita ingin memilih ternak akan kita jual. Nah, tentu menjual ini ada umur-umur produktifnya, atau sebaliknya umur-umur dia dikaling. Nah, untuk itu kadang ternak kan tidak punya catatan kelahiran, jadi perlu kita estimasi ini kira-kira umur berapa ya. Nah, untuk estimasi biasanya kita gunakan salah satu cara dengan melihat gigi. Ada gigi seperti manusia, kita punya gigi seri, kita punya taring, kita punya geraham,
Nah, itu bisa digunakan untuk mengestimasi kira-kira berapa umurnya. Kemudian ada pendugaan bobot badan. Ya, bobot badan ini perlu bagi kita di budidaya, di lapangan, dalam berbagai kesempatan. Misalnya jual beli ternak. Nah, jual beli ternak kalau itu dasarnya dengan dugaan beratnya berapa, tentu kita perlu mengetahui kira-kira berapa ya berat dari ternak kita, supaya bisa menentukan nanti harga jualnya sekian. Kemudian untuk manajemen pemberian pakan. Pemberian pakan biasanya disesuaikan juga dengan berat badan, supaya mencukupi atau sebaliknya supaya tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan kan berarti pembuangan atau cost yang terbuang. Kemudian pengobatan. Pengobatan apakah itu vaksinasi atau itu pengobatan ternak yang sakit. Biasanya kita memerlukan berat badan sebagai salah satu ukuran untuk dosis yang kita berikan. Nah, pada kondisi di lapangan tidak selalu kita bisa menemukan timbangan. Untuk itu pada kesempatan praktikum nanti adik-adik akan diberi latihan bagaimana memprediksi berat biasanya dari ukuran tubuh. Nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan kinerja reproduksi, kita akan praktikum bagaimana ternak saat beranak, bagaimana ternak saat menyusui, bagaimana ternak saat kawin dan sebagainya, termasuk deteksi estrus. Itu juga menjadi fokus kita di dalam kegiatan praktikum ya. Karena itu ya yang serius ya, kalau praktikum jangan main-main. Kemudian ada pengukuran kinerja ternak. Nanti ada praktikum kegiatan di memelihara. Umumnya kita memelihara kelinci yang waktunya pendek, juga fasilitas untuk itu kita punya. Kita pelihara selama 1 bulan atau 2 bulan, kita dapat mengetahui bagaimana peningkatan berat badannya. Ini terkait dengan praktikum untuk melihat pertumbuhan ternak. Kemudian setelah dipelihara, ternak akan dipotong atau disembelih. Nah, di sana adik-adik dapat belajar bagaimana menyembelih yang benar. Kemudian dapat mengukur hasil-hasil setelah disembelih itu apa saja yang diukur. Nah, untuk ternak potong misalnya karkas, ya, kemudian meat bone ratio atau rasio daging tulang. Nah, sebenarnya banyak lagi nanti yang akan dilihat di sana non karkasnya. Ada kulit, ada kepala, ada organ dalam, ada kaki dan sebagainya, yang semuanya punya nilai ekonomi. Kemudian untuk ternak kerja, ya kita juga akan praktikum terkait dengan ternak kerja. Itu bagaimana mengukur kecepatan jalan, kecepatan lari. Kemudian ada bagaimana mengukur output daya, kekuatan, stamina dan sebagainya. Nah, kemudian kita yang terakhir, mudah-mudahan ini juga nanti adik-adik bisa menguasai dengan baik, yaitu studi kelayakan.
bahwa suatu usaha sebelum itu dilaksanakan itu perlu kita buat studi kelayakannya. Tidak lalu saya ingin ini, saya ingin itu tanpa studi kelayakan, itu nanti mungkin hasilnya tidak akan optimal. Nah, dengan studi sebelumnya kita dapat memperhitungkan sarana prasarana, kemudian mengatur manajemen, kemudian sampai penghitungan input output, keuntungan yang kira-kira bisa kita peroleh kalau kita usaha A atau usaha B atau usaha C. Nah, saya kira itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pertemuan pertama ini. Ya, sekali lagi yang perlu diingat bahwa kita akan membagi beberapa kelas, kemudian dari 14 minggu itu pada khusus untuk kondisi pandemi ini kemungkinan akan dipotong menjadi hanya 12 minggu. Lalu kegiatan praktikum, ya kita ketahui bahwa pada situasi seperti ini tidak mungkin bagi kita akan melakukan praktikum seperti biasanya. Satu kelompok 10 orang, 20 orang bersama-sama. Nah, karena ada aturan yang harus kita ikuti, mungkin nanti kegiatan praktikum tanda petik akan dikemas dalam bentuk yang berbeda, misalnya dengan video, dengan tugas-tugas, kemudian adik-adik melaksanakannya sendiri. Itu yang perlu diketahui. Selanjutnya untuk penilaian, ya penilaian nanti tidak hanya didasarkan atas hasil ujian, ya tidak hanya didasarkan atas hasil ujian. Jadi ada kelas, ada praktikum yang konversinya ya nanti 2/3 dari ujian tengah semester ditambah ujian akhir semester dan tugas-tugas. Lalu praktikum kita hargai 1/3. Jangan main-main ya, bahwa untuk nilai akhir ini akan ada beberapa komponen yang kita perhitungkan. Lah yang sudah-sudah adik-adik itu ada yang tidak serius waktu praktikum sehingga nilainya menjadi tidak maksimal, atau sebaliknya rajin sekali waktu praktikum tapi tidak di kelas, kegiatan di kelas tidak diikuti. Jadi itu semua mohon untuk dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Ya, harapan kita semuanya dapat nilai baik ya. Dan yang lebih penting adalah dikuasai. Ya. Jadi apa yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, oleh mas-mas, mbak-mbak asisten itu dikuasai, dihayati, karena ini menjadi bekal nanti kalau adik-adik sudah lulus ya. Harapan kita kan nanti menjadi leader di masyarakat dalam pengembangan peternakan. Nah, selain itu juga ya sekali lagi kita punya banyak dosen tadi ya, punya banyak dosen. Silakan kalau ingin diskusi dengan lebih intens menghubungi masing-masing, saya kira tidak keberatan. Kemudian mumpung ini masih semester awal, kalau ada yang tertarik misalnya penelitian di minatnya di yang terkait dengan di ternak potong kerja dan kesayangan, silahkan dari awal mulai
diintenskan untuk main-main ke kandang, untuk main-main ke lab, ketemu dengan mbak-mbak, mas-mas asisten ya. Siapa tahu kemudian bisa fokus, sudah memutuskan. Beberapa mas-mas mbak-mbak asisten itu nggak sampai 4 tahun loh sudah lulus ya. Saya kira itu dari saya ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita dapat diskusi dengan lebih panjang. Saya akhiri, terima kasih perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti video penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa.